Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga 14. Sebelum membaca serta merenungkannya, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan perkenan Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayat 14 di bawah perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkannya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian jauh akan firman Tuhan.
Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar kitab Hagai. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika baca kitab Hagai di hari ini, di pagi yang indah ini, bertepatan dengan sebelumnya saya sempat melihat berbagai berita yang mendukakan bangsa Indonesia karena telah meninggalnya ojol atau drive ojek online karena dilindas oleh Brimob dengan mobil yang bisa dikatakan bahwa mobil itu tahan granat, tahan peluru, tahan segala ancaman ya. Tapi dengan video yang saya tonton itu, saya tidak tahu Bapak Mama punya perasaan ketika menonton video itu berulang-ulang kali yang berselancar hebat di media sosial dan dipublish, di repost. Saya mau bilang bahwa saya sangat ada dalam kedukaan yang sangat besar. Saya salah satu orang yang bisa dinilai sebagai apatis terhadap politik Indonesia. Kenapa saya bilang saya apatis terhadap politik Indonesia? Karena saya mempercayakan segala kepercayaan yang telah saya buat, yang saya pilih untuk pemerintah, untuk setiap orang yang dipilih menjadi pelaksana akan perintah Allah di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan pemerintahan yang dibangun di Indonesia ini. Jadi tugas saya adalah berdoa dan memilih, dan selanjutnya tugas saya adalah mendoakan. Dan bagi kebanyakan orang, entah yang saya lihat, mungkin mereka menganggap bahwa itu sebagai sikap apatis karena setiap kali ada pertentangan, ada pembicaraan tentang permasalahan di Indonesia, saya selalu diam, saya selalu tidak berkata-kata, saya hanya menghabiskan waktu dengan membaca setiap berita yang muncul lalu mendoakan itu. Tetapi di pagi hari yang indah ini ada satu kegelisahan, ada satu duka yang besar yang saya rasakan, yang membuat saya termenung sangat lama, sampai dalam kondisi yang bisa dikatakan bahwa saya sangat-sangat malu terhadap pilihan saya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar cerita belaka yang menghiasi khotbah saya, tetapi ini sebuah pemberitaan yang sangat-sangat miris dalam kehidupan di Indonesia tercinta ini. Di bulan kebangsaan yang terus ketong suarakan tentang kemerdekaan, di bulan kebangsaan yang terus ketong bicarakan tentang kesetaraan, segala hal yang menyetarakan, mensejahterakan masyarakat dan sebagainya, tetapi suara yang ketong suarakan itu tidak didengarkan. Lalu pada pagi hari ini saya membaca kitab Hagai dengan judul perikop, yakni ajakan untuk membangun kembali bait suci. Di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, Bupati Yehuda dan Imam Besar Yosua, setelah masa dikeluarkan mereka dari pembuangan, Allah mengeluarkan mereka dari pembuangan itu, mereka tidak kembali membangun bait suci Allah. Cukup
punya waktu yang cukup sangat lama untuk sampai kepada Hagai menyuarakan ini. Hagai menyuarakan ini bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi isi dari suara ini adalah bentuk dari ancaman yang harus diberikan Hagai untuk menyadarkan mereka. Kenapa saya bilang ancaman? Karena Hagai menjelaskan setiap hal yang awalnya mereka tidak mau membangun, menjelaskan dengan menggunakan dong punya kehidupan yang mewah, memperhatikan dong pun diri sendiri, memperhatikan dong pun kesejahteraan sendiri, memperhatikan dong pun rumah sendiri, tetapi itu tidak akan pernah mengenyangkan mereka, dan itu tidak akan pernah memuaskan dahaga mereka. Karena apa? Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan Allah. Mereka tidak pernah mengingat bahwa karena Allah mereka boleh keluar dari pembuangan. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman yang diberikan Hagai atau perkataan yang tegas yang diberikan Hagai kepada Bupati, Yehuda, imam besar, dan hampir seluruh bangsa itu mengingatkan ketong pada kejadian bulan Agustus 2025 ini. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi di belakang sana, tetapi konteks ini betul-betul mengingatkan ketong dengan kejadian yang ada di bulan Agustus ini. Ada begitu banyak demo yang dilakukan untuk menyuarakan suara rakyat. Ada begitu banyak hal yang dilakukan untuk bisa sampai kepada gedung DPR dan didengarkan oleh mereka. Saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan Hagai dan melalui pergerakan hati Allah menggerakkan hati Yosua dan hati Bupati Yehuda. Mereka dapat menerima setiap masukan Hagai. Lalu bagaimana dengan setiap kita sebagai seorang pemerintah? Apakah kita masih tidak tergerak dengan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kita? Apakah kita masih bersikap apatis yang hanya diam, tidak mau menyuarakan, bahkan tidak mau mendoakan? Mari kita semua ada dalam posisi yang betul-betul membaca akan setiap berita yang keluar, merefleksikan, mencari betul-betul hal-hal yang benar, lalu membangun kembali bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Begitu punya dengan pemerintah. Saya mau bilang bahwa pemerintah itu adalah bagian dari kita, masyarakat. Mari mendengar dan menyimak baik-baik. Kenapa masyarakat seperti ini? Kenapa dunia yang ketong sebut sebagai bangsa tercinta ini terjadi seperti ini? Mari kita mendoakan setiap orang yang memberi diri untuk mendemo, setiap aparat yang memberi diri untuk ada di tengah-tengah permasalahan atau suara rakyat. Mari kita mendoakan setiap DPR, MPR, setiap pemerintah, mulai dari presiden sampai kepada bawahannya, untuk diberikan hati seluas samudra daripada Tuhan untuk membangun kembali negeri tercinta Indonesia di atas dasar akan cinta kepada Tuhan, akan pemahaman dari firman Tuhan. Firman bukan sekedar menjadi hiasan di dalam media sosial, menjadi hiasan di baliho Bapak Mama Saudara sekalian,
tetapi firman dipergunakan untuk menjadi dasar dalam segala tingkah laku. Selamat membangun negeri ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati.